Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan untuk tes formatif mekanika dan kalor ya, SPFI 4101 untuk modul kedua ya. Kita mulai dari tes formatif yang pertama. Oke, so kita mulai dari nomor 1. Pada sebuah grafik posisi X terhadap waktu terhadap T gitu ya, grafik X terhadap T alias seperti ini kalau ditulis, sebuah garis lurus horizontal bersesuaian dengan gerak pada kecepatan yang bagaimana. Oke, jadi apa sih namanya? Sebuah garis lurus horizontal bersesuaian dengan gerak pada kecepatannya seperti apa gitu ya, mungkin ya. Nah, ini kalau kita gambarkan terlebih dahulu ya, untuk soal nomor 1 ini terkait dengan grafiknya seperti ini, X terhadap T. Katanya dia maunya itu adalah sebuah garis lurus horizontal seperti ini. Artinya bisa kita katakan mungkin kalau kita kasih angka gitu ya, mungkin ini adalah misalkan 3 gitu ya, atau ya mungkin 2 gitu ya, mungkin 2. Lalu di sini ketika T-nya 1 itu X-nya 2, kemudian ketika T-nya 2 juga X-nya tetap 2, sampai misalkan di sini ketika dia T-nya 8 gitu ya misalkan, maka X-nya masih 2. So berarti masih di situ-situ aja tuh si posisi bendanya. Maka apa yang terjadi? Ya, jawabannya kecepatannya adalah bernilai 0 ya. Jadi ini nomor 1 ini lebih fokus ke pembahasan terkait dengan grafik seperti apa gitu ya. Nah, nomor 2. Pada sebuah grafik posisi X terhadap T, sebuah garis lurus miring ke kanan atas bersesuaian dengan gerak pada kecepatan seperti apa? Oke. Jadi di sini sekarang ini oke. Ini adalah T-nya, ini adalah X-nya gitu ya. Nah, katanya tuh seperti ini gambarnya kurang lebih. Begini bisa ataupun begini juga bisa ya, terserah. Nah, kalau ini biasanya kalau kecepatan posisi awalnya tuh masih benar-benar 0 gitu ya, alias di titik awalnya tuh 0 di acuannya gitu. Nah, di sini berarti ketika dia semisal gitu ya, ketika dia posisinya 1, di sini 1, kemudian ketika di sini posisinya 2, T-nya 2, X-nya 2, kemudian ini 3, ini 3 gitu ya. Kemudian ketika misalkan di sini T-nya 4, X-nya 4, maka ini adalah GLB. Ya, gerak lurus beraturan, di mana kecepatan ini akan selalu konstan. Karena di sini posisinya tuh nambahnya dia stabil. Setelah 1 detik dia nambahnya 1 terus, gitu ya. Jadi untuk nomor 2 itu adalah yang B. Nah, kalau misalkan dia kecepatannya bertambah bagaimana? Berarti kasus nanti GLBB. Nah, tapi itu nanti akan dibahas di tes formatif yang kedua ya, atau di kegiatan belajar kedua lah ya. Oke, 1A, 2B, dan lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3, dalam selang waktu 5 sekon, laju mobil, ini langsung GLBB juga sih ya. Berarti mungkin nanti kalau emang ada soalnya gitu ya. Yang jelas kalau semisal kalau dia GLB nih kasusnya kayak gini, maka nanti yang akan terbentuk grafiknya adalah kurang lebih seperti ini. Ini V, ini T, maka kecepatannya konstan kan. Nah, maka kecepatannya di sini seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk GLBB itu ada 2, ada yang dipercepat alias kecepatannya makin cepat, atau GLBB diperlambat, kecepatannya makin lambat. Nah, di mana untuk kecepatannya ini dia makin lama makin cepat gitu ya. Ini untuk V, ini T gitu ya. Ini untuk GLBB yang positif gitu ya. Sedangkan kalau yang nanti di kanannya adalah GLBB yang negatif. Nah, nanti kalau semisal emang di kegiatan belajar kedua dibahas, ya sudah langsung aja nanti kita jawab ya gitu ya. V ini T, maka untuk di sini V-nya dia kayak S-nya tuh, X terhadap T di GLB gitu. Karena dia kecepatannya naik secara stabil, secara perlahan gitu ya. Sedangkan kalau GLBB minus ya berarti
dia kecepatannya turun secara perlahan, secara stabil. Nah, di mana kalau terkait dengan jarak seperti apa alias posisi gitulah ya, kurang lebih. X terhadap T-nya, maka yang akan terjadi adalah dia akan membentuk yang namanya fungsi kuadrat, gitu ya. Dia akan apa namanya? Dia nanti akan membentuk sebuah fungsi kuadrat gitu. Nah, nanti untuk gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Kurva parabola, sedang kalau ini kan dia dipercepat, sedangkan ini dia diperlambat, yang dimana nanti gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, dalam selang waktu katanya ada diketahui, berarti delta T-nya adalah 5 sekon alias T-nya 5 sekon. Sebuah mobil bergerak mengalami perubahan laju dari awalnya 72 km per jam menjadi ini. Oke, so berarti ini ada 2 V ya. Saya sebut saja VT-nya adalah 54 km per sekon. Ini I think ini kilometer per jam ya. Karena rada aneh buat saya. Jadi ini mungkin saya revisi sendiri. Ini jam. Soalnya kalau misalnya ini biasa satuan ini sama satuan ini tuh sama. Tapi biasa kalau misalkan apa namanya? Karena jawabannya pun nggak make sense. Kenapa jawabannya nggak make sense? Karena di sini satuannya adalah meter per sekon kuadrat dan angkanya kecil banget. Sedangkan kalau semisal nanti kita hitung gitu ya, ini 54.000 km per sekon, artinya 54 km dalam 1 detik. Sedangkan ini adalah 72 km dalam 1 jam. Itu ibarat kata yang satu misalkan siput, yang satu lagi roket. Nah, kalau kita misalkan dengan kita bahas percepatannya, pasti jauh banget dong, jomplang kan. Nah, sedangkan angkanya ini kecil, jadi ini saya asumsinya adalah ini kilometer per jam ya. Oke, untuk finalnya 72 km per jam. Nah, kalau kalau saya lihat di kunci jawabannya di pembahasannya, ternyata dia 54 km per jam ya. Oke. Nah, dengan begitu, kalau kita lihat berdasarkan informasi yang diketahui di seperti ini, bagaimana dengan yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A-nya berapa gitu ya, kurang lebih percepatannya rata-ratanya itu berapa sih kurang lebih, atau percepatannya berapa. Nah, ya sudah, kita lihat dulu satuannya apakah dia sudah sesuai. Oh, ternyata belum. Kenapa? Karena masih ada yang sekon, yang satu lagi ada satuan jam. Dan kemudian di sini ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Artinya berarti satuannya nggak pas semua nih di kecepatannya, di kelajuannya. Satuannya adalah untuk jaraknya atau panjangnya gitu ya, kilometer, sedangkan di sini minta meter, dan waktunya di sini satuannya jam, dan sedangkan kita minta sekon, seperti itu. Ya sudah, berarti ini kita konversi terlebih dahulu. 54 km per jam itu berapa meter per sekon? Nah, berarti 54 dikali dengan 1000 per 3600 ya. Jadi ini dikali. Nah, karena kita mau mintanya jadi meter per sekon, kilometer ke meter itu dikali 1000, jadi dia tetap di atas angka 1000-nya. Dan untuk jam ke sekon dia dikali 3600. 1 jamnya kan 3600, maka dia tetap di bawah ya. Ini jadinya berarti berapa nih hasilnya? Ini sama-sama bagi 100, bagi 100. Kemudian ini sama-sama dibagi berapa? Bagi 2 ya. Ini 5, ini 18. Kemudian ini sama-sama bagi 3 gitu ya. Sama-sama bagi 18, ini 3. Berarti untuk apa namanya? Untuk di sini untuk VT-nya dia 15 meter per sekon ya. 15 meter per sekon. Nah, kalau semisal 15 meter per sekon ke kilometer per jam gimana? Ya, tinggal kita hitung 15 kali gitu ya. Nah, kita maunya adalah kilometer per jam. Nah, dari meter ke kilometer itu dibagi 1000. Nah, tapi karena ini kita kali, maka dia pindah posisinya jadi di bawah. Gitu ya. Jadi 1000-nya tuh di bawah. Sekon ke jam itu dibagi 3600. Karena dia dikali, dia pindah posisi dari bawah ke atas angka 3600-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, maka dari itu ya ini tinggal kita sama-sama bagi 100 gitu ya. Kemudian ini sama-sama dibagi 5, ini 2, ini 3.
kemudian ini sama-sama bagi 2, ini 1, ini 18. 3 kali 18, jawabannya adalah 54 km per jam. Seperti itu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama terhadap 72 km per jam gitu ya, terhadap 72 km per jam. Nah, ini 72 kali dengan ini berarti 1000 per 3600 meter per sekon. Nah, ini berarti ini sama-sama bagi 100, ini sama-sama bagi 36. Nah, jadinya ini 20 ya, 20 meter per sekon. Nah, ya sudah, kita jawab. Nah, karena udah selesai semua, berarti VT sama dengan V0 tambah A kali T. Gitu ya. Nah, VT-nya itu adalah 15, V0-nya itu adalah 20, tambah A kali T-nya itu adalah 5. Maka, ini kurangin 20 gitu ya. Jadi minus 5 sama dengan 5A. Berarti sama-sama bagi min 5. Sama-sama bagi 5. Berarti min 1 sama dengan A. Berarti A-nya adalah minus 1 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti dari sini ketahuan nih bahwasanya dia diperlambat sebesar 1 meter per sekon kuadrat. So, nomor 3 jawabannya adalah yang A. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4, sebuah mobil mengalami percepatan. Oke, nomor 4 diketahui A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat, bergerak dari 10 meter per sekon menjadi, oke, berarti ada V0, V0-nya adalah 10 meter per sekon, dan VT-nya adalah 30 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah T-nya itu berapa, gitu ya, butuh waktu berapa sih, gitu ya. Ya sudah, kita sebelum jawab kita cek dulu. Ini T-nya dalam satuan sekon yang diminta. Nah, ya sudah. Oh, satuannya sudah pas semua ya. Nah, jadi langsung kita jawab aja. VT sama dengan V0 tambah dengan A kali T. VT-nya adalah 30 sama dengan 10 tambah dengan 4 kali dengan T. Berarti ini kita kurangin dengan 10 gitu ya. Berarti jadinya adalah 20 sama dengan 4T. Kemudian sama-sama bagi 5. Maka T sama dengan 4. Sama-sama dibagi 4, sorry ini. Sama-sama dibagi 4. Berarti T-nya di sini adalah 5. Sehingga kesimpulannya adalah butuh T sama dengan 5 sekon. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke nomor 5. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X yang dimana vektor posisinya gitu ya, ada dikasih tahu ada vektor posisi atau ada fungsi posisi gitu lah ya. Fungsi posisi yang dimana min 4T tambah T kuadrat. Dan X dinyatakan dalam meter dan T-nya dalam sekon. Nah, perpindahan yang ditanya adalah perpindahan alias delta X-nya itu berapa meter untuk T1 sekon hingga ke T2 sama dengan 3 sekon. Oke, ya sudah, ini kita jawab saja. Berarti kita cari dulu nih, ketika T1 sama dengan 1 sekon, berarti X1 sama dengan min 4 kali 1 tambah dengan 1 kuadrat. Berarti X1 sama dengan min 4 tambah 1, min 3. Min 3 meter. Oke, ini ingat ya, bergerak sepanjang sumbu X. So, berarti kalau ini kita gambarkan, sementara berarti ini titik nolnya, si posisi benda awal itu ada di sini minus 3 ya, di sini minus 3. Ini posisi awalnya. Kemudian ketika T2-nya sama dengan 3 sekon gitu ya, alias ketika T-nya adalah 3 sekon, maka X3 sama dengan min 4 kali 3 tambah dengan 3 kuadrat. Berarti X3 sama dengan min 12 tambah 9. Dari min 12 tambah 9. Min 3 juga dong ya. Min 3 meter nih. Sorry. Ini saya salah lihat soal nih. Ini 2T kuadrat ya. Ini 2T kuadrat. Oke. Ini 2T kuadrat. Min 2T tambah 2T kuadrat.
Berarti ini 2 kali 1 kuadrat gitu ya. Nah, 2 kali 1 kuadrat min 4 tambah 2 ya. Jadi yang min 2 meter. Min 4 kali 3 tambah 2 kali dengan 3 kuadrat. Berarti min 12 tambah 18. Min 12 tambah 18 itu adalah plus 6 meter. So di sini min 2 nih. Nah, ini jadi tuh pertama dia bergeraknya tuh dari anggap aja nih posisinya dari sini nih startnya nih. Ini startnya. Garis startnya. Kemudian dia di sini nih terakhirnya plus 6 gitu ya. Nah, ini adalah posisi terakhirnya. Dia bergerak dari sini ke sini. Ini adalah finishnya. Maka perpindahannya gimana? Ya, perpindahannya adalah yang garis yang ini, karena ini kan dia cuma sekedar garis lurus saja ya. Jadi ya udah, terhitung dari dimulai dari sini ke sini ya. Jadi walaupun semisal dia anggap aja ya, misal nih saya kasih dia checkpoint, misalkan checkpointnya di sini min 1, kemudian 3 gitu ya, nggak tahu T-nya berapa, terus ini kemudian 5, maka perpindahan pun tetap dihitung dari min 2 ke 6, karena definisinya adalah jarak di perpindahan itu adalah jarak terdekat, atau patokannya langsung aja tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi paling akhir gitu ya. Oke, kalau begitu berarti ini delta S nya sama dengan berapa? Ya, delta S nya dari sini min 2 ke 6 di sini itu adalah plus 8 meter. Jadi jawabannya adalah ya yang D. Itu untuk nomor 5. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X, oke. Posisinya bervariasi. Ini berbeda dengan nomor 5 ya. Karena vektor posisinya bukan min 4T, melainkan 4T tambah dengan 2T kuadrat gitu ya. Oke. Kemudian dinyatakan dalam ini kecepatan rata-rata. Oke, yang ditanya adalah V bar berapa meter per sekon, di mana untuk T1 nya adalah 1 sekon hingga T2 nya adalah 3 sekon. Nah, ya sudah, tinggal kita jawab bahwasanya untuk V rata-rata itu adalah delta X per delta T gitu ya. Nah, ya sudah, berarti delta X nya itu adalah, ya kita cari dulu terpisah, berarti delta X itu adalah X2 kurang X1 ya. Atau posisi akhir kurang ya, kayak gini lah hitungannya. Nah, cuman kan berarti perpindahannya kita harus cari ya, tinggal kita hitung aja nih posisi daripada yang ketika T1 sama dengan 1 sekon ini, berarti X1 sama dengan 4 kali 1 tambah dengan 2 kali 1 kuadrat, maka X1 nya itu adalah 6 meter. Kemudian untuk T2 sama dengan 3 sekon, maka X3 nya adalah 4 kali dengan 3 tambah 2 kali 3 kuadrat. Berarti X3 nya adalah 12 tambah berapa nih? 12 ditambah dengan 18. 12 ditambah dengan 18, 30 ya, 30 meter. Nah, dari sini kalau digambar kurang lebih berarti ini adalah titik nolnya. Nah, di awal tuh dia sudah di sini 6 meter. Kemudian berjalan ini ke 30 meter. Nah, berarti dia startnya dari sini ke sini ya. Start mulainya tuh dari sini ke sini. Ya udah, inilah perpindahannya gitu ya. Berapa dia perpindahannya? Ya, dari sini ke sini adalah ke kanan sebesar 24 langkah. Alias berarti bisa kita tulis adalah delta X-nya adalah 24 meter. 24 meter. Ya sudah, berarti V bar-nya sama dengan 24 per dari 1 sekon ke 3 sekon itu selang waktunya adalah 2 sekon. Berarti V-nya adalah 12 meter. V bar-nya adalah 12 meter per sekon. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang B. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Oke. Untuk soal nomor 7, di sini kita punya informasi
Sebuah partikel bergerak ini sama oke. Berarti diketahui xt-nya adalah min 3t tambah dengan 4t kuadrat. Nah, x dalam meter dan t-nya dalam sekon. Kecepatan partikel sesaat. Nah, yang ditanya adalah v ketika dia 2 detik. Nah, itu berapa meter per sekon? Nah, karena di sini tidak ada, karena kan gini ya, kan saat 2 sekon ya, saat 2 sekon. Dan kalau dari sini nih, ini berarti kan kecepatannya adalah, kalau kita lihat dari xt-nya posisinya adalah dia GLBB gitu ya, GLBB dipercepat. Nah, di sini kalau semisal kita kerjakan nggak mungkin dong ya kan, V0-nya berapa kan gitu ya, kecepatan awalnya berapa gitu. Ya mungkin bisa aja V0-nya berapa, tapi kan kita nggak tahu juga percepatannya berapa. Nah, maka dari itu di sini kita harus nyari VT dulu. Jadi untuk mencari V2 ini kita butuh VT-nya berapa gitu ya kan, karena ini yang missing. Nah, maka ini bisa kita cari dengan cara VT itu sama dengan dxt per dt. Maka VT-nya itu adalah turunan daripada min 3t tambah dengan 4t kuadrat per dt. Ya sudah, berarti VT-nya sama dengan min 3 tambah dengan 8t. Ya sudah, lalu begitu tinggal cari V2-nya berapa. V2-nya adalah min 3 ditambah dengan 8 kali 2. Berarti V2-nya adalah min 3 tambah 16. Maka V2-nya adalah 13. Ini min 3 ya, min 3 ini 16. Min 3 tambah 16 adalah 13 meter per sekon. So, nomor 7 jawabannya adalah yang B. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi untuk turunan di sini masih pakai yang simple ya, karena belum nggak pakai fungsi trigonometri. Jadi kita pakai aturan pangkat, yang dimana kalau misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka untuk f aksen x-nya sendiri itu adalah n dikalikan dengan a kali x pangkat n min 1. Jadi sehingga kalau misalkan ft semisal ft sama dengan min 3t tambah dengan 4t kuadrat, maka untuk f aksen t-nya adalah 1 kali dengan min 3 t pangkat 1 kurang 1 tambah 2 kali 4 kali t pangkat 2 kurang 1. Berarti f aksen t-nya adalah ya min 3 t pangkat 0 tambah 8 t pangkat 1. Berarti f aksen t-nya ini adalah setara dengan min 3, karena t pangkat 0 hasilnya 1 ya, ditambah dengan 8t. Sama ya, kurang lebih dengan apa yang ada di sini. Jadi ini penjelasannya kenapa bisa seperti ini, karena seperti ini ya, menggunakan dasar turunan gitu ya, atau diferensial. Di mana diferensial yang digunakan ini masih sifatnya sederhana, masih turunan fungsi aljabar yang masih pakai aturan pangkat biasa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, kita punya informasi kecepatan partikel yang sedang bergerak pada sepanjang suku X bervariasi terhadap waktu menurut persamaan, atau berarti diketahui fungsi kecepatan gitu ya, Vt gitu ya. Vt-nya adalah sebesar 40 dikurang dengan 5t kuadrat. Oke, 5t kuadrat. Dengan V dinyatakan dalam meter per sekon dan T adalah dalam satuan sekon. Percepatan rata-rata, oke, yang ditanya adalah percepatan rata-rata berapa meter per sekon kuadrat ketika T-nya itu dari 1 sekon alias 1,0 sekon sampai ke T2 itu adalah 2 sekon. Nah, lalu kita jawab aja. Nah, ini seperti kecepatan rata-rata. Maka kalau kita bahas rata-rata itu adalah ya kita menghitung perubahan ininya per selang waktunya. Jadi apa namanya, abar di sini bisa kita hitung dengan cara V2 dikurangkan dengan V1 alias delta V gitu ya, sebut saja delta V terlebih dahulu, per delta T gitu ya. Nah, delta V-nya ini adalah ya ini ya, delta V-nya itu adalah V2 dikurangkan dengan V1 seperti itu. Ya sudah, berarti kita cari dulu nih V2 nya berapa. Ya kan, cari V2 nya berarti
ketika T-nya sama dengan 2 gitu ya. Ketika T2 sama dengan 2 berarti 40 dikurangkan dengan 5 kali 2 kuadrat. Berarti V2-nya adalah 40 kurang 5 kali 4, 20. 40 kurang 20 meter per sekon. Oke. Nah, kalau T1 sama dengan 1 sekon, maka nilai V1-nya sama dengan 40 kurang 5 kali 1 kuadrat. Maka nilai V1-nya adalah 40 kurang 5 adalah 35 meter per sekon. Ya sudah, berarti di sini kita tahu bahwasanya kecepatannya makin lama makin lambat gitu ya. Oke. Berarti untuk delta V-nya adalah 20 kurang 35. Berarti delta V-nya adalah minus 15 meter per sekon. Sedangkan untuk delta T-nya ya dari 2 kurang 1 gitu ya. Berarti A bar sama dengan minus 15 per 2 kurang 1. Ya langsung aja ya, berarti A barnya adalah minus 15 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban untuk nomor 8 adalah yang A. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Diketahui kecepatan, oke. Nah, ada fungsi kecepatannya. Kemudian ditanya percepatan rata-rata partikel. Ini bukan percepatan rata-rata, tapi percepatan partikel tersebut pada saat alias percepatan sesaat. Ya, bukan percepatan rata-rata. Karena kalau rata-rata berarti minimal bukan minimal. Emang kudu butuh dua waktu. Sedangkan ini satu waktu aja. Berarti ini namanya percepatan sesaat. Nah, sudah berarti ini Vt sama dengan 50 ya. 50 kurang 4T kuadrat. Kemudian ditanya adalah A ketika dia 2 sekon ya, alias ketika berapa meter per sekon kuadrat. Jadi A-nya itu ketika kita masukkan 2 sekon. Ya sudah, kita jawab. Kalau kita mau jawab A2 itu berapa? Ya, kita butuh AT-nya dulu. Nah, untuk mencari AT, jadi posisi percepatan. Nah, kalau kita urutkan gitu ya, dari paling atas itu adalah seperti ini. Nah, dari atas ke bawah itu kita turunkan, sedangkan dari bawah ke atas itu adalah integral gitu ya. Maka percepatan itu adalah keturunan daripada kecepatan. Maka ini bisa kita tulis dvt per dt. Jadi AT-nya sama dengan D dari 50 kurang 4T kuadrat gitu ya, per dt. Berarti AT-nya sama dengan turun 50, 0 ya. Karena udah nggak ada variabel yang diturunin lagi, hilang berarti angkanya. Tinggal ini. Jadinya berarti min 8T ya, min 8T ya. Min 2 kali 4, min 8 kali T pangkat 2 kurang 1, T pangkat 1. Nah, sehingga dia punya fungsi seperti ini untuk AT-nya. Ya udah, berarti kesimpulannya untuk A2-nya adalah ya min 8 kali dengan 2. Berarti A2-nya adalah minus 16 meter per sekon kuadrat. Sehingga jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang A. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Posisi partikel sebagai fungsi T di ini. Nah, terus kemudian percepatan partikelnya berapa gitu ya kan. Nah, harusnya berarti ini kan harusnya ketika T sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau begini sebenarnya dari awal udah curiga bahwasannya percepatannya ini tidak ada variabel waktunya harusnya. Tapi kita cek lagi gitu ya. Nah, jadi ini ditanya adalah percepatan sesaat gitu ya. Percepatan sesaatnya berapa gitu. Nah, di mana ini diketahuinya adalah XT gitu ya. XT sama dengan 25T kurang dengan 5T kuadrat. Nah, ya sudah, yang ditanya adalah percepatan sesaat pada T yang nanti kita cari AT-nya dulu aja deh gitu ya. Fungsi AT-nya. Ya sudah, kita jawab. Untuk AT berarti adalah
kita turunkan VT-nya terhadap T gitu ya, terhadap variabel T. Nah, jadi apa namanya? VT-nya belum ada ya kan? Ya sudah, kita cari mau nggak mau dong ya kan? Kita oper dulu di sini gitu kan. Berarti VT di sini kita dapat dari turunan vektor posisi alias turunan dari fungsi posisinya. dxt gitu ya. Dxt terhadap variabel T. Ya sudah, berarti VT sama dengan turunan daripada 25T dikurangkan dengan 5T kuadrat per dt. Ya sudah, berarti VT-nya sama dengan 25 kurang dengan 10T. Nah, kita lanjutkan lagi berarti di sini. Berarti AT-nya di sini itu adalah D dalam kurung 25 kurang 10T. Nah, jadi ini kita turunkan 25 kurang 10T-nya itu terhadap variabel T. Dan hasilnya adalah ya min 10. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya persamaan fungsi percepatannya itu adalah minus 10, alias ini adalah fungsi konstanta gitu, yang tidak ada pengaruh variabel sama sekali. Artinya berarti ini bisa kita katakan mau A-nya misalkan A-nya 1, ya dia minus 10 meter per sekon kuadrat. Mau dia A-nya 2 pun juga tetap misalkan 3 gitu ya, itu tetap 10 meter per sekon kuadrat. Mau dia A-nya dia ketika 100, ya tetap minus 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nilainya itu konstan. Maka dari itu nomor 10 jawabannya adalah yang C. Nah, harusnya di sini dijebak nih supaya biar ini sebenarnya kalau misalkan emang biasanya secara propernya tuh ada sedikit jebakan. Percepatan partikel tersebut saat T sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Tapi karena ini kalau kita lihat dia fungsinya adalah fungsi konstanta, maka mau nilai T berapapun, itu dia nilainya adalah minus 10 meter per sekon kuadrat. Oke, so dengan begitu kita langsung lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Oke, kita lanjut ke tes formatif yang kedua ya. Oke, dari nomor 1, grafik V terhadap T untuk benda yang sedang bergerak lurus beraturan. Oke, bergerak lurus beraturan berarti GLB. Nah, ini udah dibahas di tes formatif pertama ya, terkait dengan gambar grafik. Untuk V terhadap T kalau dia GLB, seperti apa gambarnya? Ya, dia gambarnya adalah garis lurus horizontal alias kecepatannya dia stabil. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke nomor 2. Bola A dan bola B berdiameter sama. Oke. Jadi nomor 2 tuh katanya diameter daripada bola yang A gitu ya, DA itu sama dengan DB. Oke. Nah, kemudian tapi dibuat dari bahan yang berbeda. Nah, karena dibuat dari bahan yang berbeda, walaupun ukurannya sama, masanya belum tentu sama. Nah, katanya massa bola A-nya itu 2 kali massa si bola B-nya alias massa B. Nah, kemudian mereka sama-sama dilempar ke atas dari tempat yang sama dengan kecepatan awal yang sama, gitu ya kan? Maka dari itu ditanya, ketika mencapai ketinggian ya, atau gimana? Ketika mencapai ketinggian sama, itu maksudnya gimana ya? Ketika mencapai ketinggian sama, ketika mencapai ketinggian tertentu, kecepatannya gitu. Ini gitu ya, berarti intinya bahasnya mungkin kecepatannya kurang lebih seperti apa gitu ya, ketika sudah dilemparkan gitu. Ketika mencapai ketinggian yang sama, mungkin itu ya. Oke, jadi ini tuh ibarat kata ada 2 bola gitu ya. Mungkin saya skenariokan aja kurang lebih seperti ini. Ini ada bola A gitu ya. Ada bola A, kemudian ada bola B. Karena ini dilempar, berarti nanti ini akan ada kecepatan awal. Ini kita sebut saja V0A, kemudian di sini ada V0B gitu ya, V0B. Kemudian tuk gitu ya. Tuk.
Nyampe di sinilah dia posisinya dengan ketinggian dan posisi yang sama gitu ya, dengan ketinggian dan posisi yang sama. Nah, jadi ketika di posisi seperti ini, kira-kira VTA-nya sama VTB-nya tuh bagaimana gitu ya, kurang lebih itulah yang ditanyakan gitu ya. Ditanya adalah bagaimana dengan hubungan antara ini dengan ini nih, hubungannya seperti apa gitu ya. Oke, so kita jawab gitu ya kan, karena ini jawabannya sangat teoritis yang berumus gitu ya. Nah, misalkan kita lihat berdasarkan rumus ini kan berarti GLBB ya, GLBB, di mana di sini GLBB berlaku adalah V0-nya tidak sama dengan 0, kemudian untuk A-nya adalah minus G ya. Percepatan yang terjadi adalah percepatan yang berlawan dengan arah gravitasi bumi. Maka VT sama dengan V0 ditambah dengan A kali T gitu ya. Maka VT-nya di sini kalau kita lihat gitu ya, apakah ada pengaruh massa? Tidak ada. Berarti mau masanya beda pun selama bukan VT sama dengan V0 kali T. Mungkin kita tulisnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Nah, di sini kalau kita lihat dari rumus ini, dia tidak ada pengaruh massa sama sekali. Bahkan jadi dari sini nih berarti dari sini kita simpulkan bahwasanya VT itu berpengaruh terhadap V0, ada V0-nya, ada A-nya dan ada S-nya. Nah, S ini adalah jarak tempuhnya. Nah, jarak tempuhnya sama enggak? Jarak tempuhnya sama. Percepatannya gimana? Percepatannya juga sama karena sama-sama percepatan gravitasi yang berlaku. Minus 10 atau minus 9,8. Nah, V0-nya bagaimana? V0-nya sama. Gitu ya. Karena di sini nggak dikasih tahu beda, jadi kita anggap sama aja, gitu ya kan? Nah, maka dari itu dapat disimpulkan apa? Ya, VT-nya baik A ataupun B. Nah, jadi karena A-nya A sama dengan A-nya A sama dengan A-nya B, kemudian SA sama dengan SB, kemudian juga V0A itu sama dengan V0B, maka dapat kita simpulkan VT-nya A itu juga sama dengan VT-nya punya B. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, kecepatan bola A sama dengan kecepatan bola B. Nah, kalau percepatan bagaimana? Percepatan di sini bola A sama bola B-nya percepatannya yang terjadi adalah sama. Gitu ya. Oke, karena ini kita analisis dari segi gerak doang loh ya. Kita lagi dari segi gerak, bukan kayak misalkan ada hambatan udara lah apa segala macam gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah partikel mengalami gerak lurus berubah beraturan. Oke, ini nomor 3. Ini apa namanya? Untuk nomor 3 sehingga ini berubah GLBB ya, berarti GLBB sehingga kecepatannya bertambah. Grafik X terhadap T. Nah, GLBB dipercepat nih berarti. Gimana X terhadap T-nya? Ya, X terhadap T-nya dia akan membentuk kurva kuadrat yang bergerak naik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan jawabannya adalah yang C. Berbentuk garis lengkung alias garis lengkung parabolik dengan cekung ke atas gitu ya, cekung ke atas seperti ini gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Oke. Untuk soal nomor 4 di sini dikasih tahu bahwasanya selang waktu yang diperlukan oleh sebuah mobil bergerak dengan percepatan diketahui A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ketika kecepatannya bertambah dari 10 menjadi 30 adalah berapa? Oke, berarti di sini ada V0-nya adalah 10 meter per sekon, VT-nya adalah 30 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah T-nya tuh berapa? Ya sudah, kita lihat nih, satuannya udah sama semua ya. So, bisa langsung kita jawab. Berarti VT sama dengan V0 tambah dengan A kali T. VT-nya 30, V0-nya 10, tambah A-nya 4, kali T. Berarti ini langsunglah kita kurang 10 gitu ya. Kita kurang 10. Berarti 20 sama dengan 4T. Kemudian ini sama-sama dibagi dengan
4 gitu ya, dibagi dengan 4. Maka 5 sama dengan T, alias berarti T-nya sama dengan 5 sekon. My bad, sorry. Di sini saya baru sadar. Salah, masukin angka. A-nya tuh 2 ya. Ini dibagi 2 nih. Oke. Jadi di sini kita masukin angka 2 ya kan. Kemudian ini 2, berarti ini sama-sama bagi 2, berarti ini 10. Berarti T-nya adalah 10 sekon ya. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di BMP dia makainya pakai yang VT kuadrat, pakai S sama dengan V0T tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, ini bisa, tapi S-nya belum ada. Maka kita cari dulu nih. Untuk nilai S-nya cari pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Kalau udah ketemu, masukin ke sini. Dan nanti ini ketika dikerjain nanti pakai persamaan kuadrat. Alias nanti bikin bla 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 T kuadrat tambah T tambah bla 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 sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, di sini dikasih tahu ada soal gitu ya. Ada soal sebuah mobil dengan percepatan 2 meter per sekon. Oke, diketahui A-nya itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Mulai dari keadaan diam, berarti V0-nya adalah 0. Dalam 2 sekon pertama menempuh jarak berapa? Oke, berarti T-nya 2 sekon dan yang ditanya adalah S-nya berapa gitu ya. Ditanya S-nya itu berapa. Ya sudah, S-nya berapa meter? Nah, kalau kita cek satuannya udah pas semua, maka bisa langsung kita jawab. Berarti S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Berarti S sama dengan 0 kali dengan 2 tambah dengan setengah kali 2 kali dengan 2 kuadrat. Berarti S sama dengan, ini hasilnya 0 ya. Jadi nggak usah kita hitung, karena 0 tambah sesuatu, bukan nggak dihitung. Bisa kita abaikan karena ini penjumlahan nantinya. Karena mau penjumlahan mau ditambahin angka 0 pun juga tidak akan ada dampaknya gitu ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi ini 1, ini 1. Sehingga di sini kalau kita hitung 0 tambah 4 ya. Jadi S-nya adalah 4 meter. Maka jawabannya ya tidak ada. Nah, setelah saya cek di pilihan di pembahasannya, ternyata percepatannya bukan 2 meter per sekon kuadrat, melainkan dia 6 meter per sekon kuadrat. Makanya jawabannya ada gitu ya. Oke, jadi ini kita buletin aja untuk nomor 5 ya, karena emang gak ada jawabannya kalau kita mengikuti informasi yang ada di soal. Nah, lanjut ke nomor 6. Jika sebuah benda dilemparkan apa gitu kan ya. Jika sebuah benda atau apapun itu dilemparkan ke atas gitu ya, vertikal ke atas, gitu ya. Maka ketika benda nyampe di titik tertinggi, itu kecepatannya sama dengan 0 ya. Jadi itu ketika benda nyampe di titik teratas, maka dia sebelum balik itu berhenti dulu. Karena nggak bakal mungkin dia karena pasti berhenti dulu. Kalau dia nggak berhenti alias kecepatannya masih ada, bukan 0, maka dia akan jalan terus. Kalau nggak 0 gimana? Ya jalan terus sampai ke atas, nggak balik-balik. Gitu ya. Oke. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 7 gitu ya. Soal nomor 7 kita punya informasi untuk soal nomor 7, katanya 2 bola vertikal dilempar vertikal ke atas gitu ya. Salah satu bola mempunyai kecepatan awal 2 kali kecepatan bola yang lain. Oke, berarti diketahui V2 di sini sama dengan anggap aja lah V1 sama dengan 2 kali V2 gitu ya. Nah, bola yang mempunyai kecepatan awal lebih besar akan mencapai ketinggian maksimum gimana nih kalau kita bandingkan? Oke. Jadi di sini kita sebut saja V01 tuh sama dengan 2 kali V02 gitu ya.
Nah, lalu ditanya nih perbandingan terkait dengan H1-nya ini berapa kalinya dengan H2 gitu ya. Oke, ya sudah, kita jawab. Nah, jadi kalau kita gambarkan terlebih dahulu, ini adalah sebuah bidang datar. Kemudian di sini ada dua bola. Di sini ada V01 ya. Kemudian ini ada V02. Maka di sini dia bergerak nih sampai ke titik maksimum, ketinggian maksimum. Nah, gitu ya. Ketinggian maksimum yang dimana di sini kita punya informasi VT2-nya pasti 0, VT1-nya juga pasti 0. Karena ketika mencapai titik tertinggi itu kecepatannya pasti 0, ya kan? Nah, lalu di sini nanti akan ada yang namanya S1 dong ya, S1 ataupun H1 gitu ya. Ya sudah, berarti langsung kita bandingkan saja gitu ya. Kita bandingkan saja. Di mana ini kita pakai S1 bandingkan dengan S2 itu sama dengan V01 kali T1 gitu ya. Oh ini sorry, ini kalau mau pakai yang rumus yang ini harus butuh T. Nah, gimana supaya kita nggak butuh T? Ya bener banget, kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Nah, ini kita turunkan dulu rumusnya ya. VT-nya dia 0, V0-nya ini adalah V0 kuadrat tambah dengan 2 kali dengan min G gitu ya, dikalikan dengan H. Seperti itu. Oke, berarti 0 sama dengan V0 kuadrat per dikurangkan dengan 2GH. Berarti kita tambahkan dengan 2GH, jadinya berarti 2GH itu sama dengan V0 kuadrat. Berarti untuk mencari H-nya itu adalah ya V0 kuadrat per 2G. Ya sudah, berarti langsung saja H1 per H2 sama dengan V01 kuadrat per G1 per V02 kuadrat per G2. Ini berarti bisa kita tulis seperti ini ya, biar nggak puyeng gitu ya ngelihatnya per pecahan-pecahan lagi gitu ya. V01 kuadrat per G1 dibagi dengan V0 kuadrat, V02 kuadrat per G2. Nah, maka dari itu berarti di sini H1 per H2 sama dengan V01 kuadrat per G1 kali dengan G2 per V02 kuadrat. Nah, karena berhubung nilai G-nya ini sama, karena di tempat yang sama ya, maka percepatan gravitasinya juga sama, maka berarti H1 per H2 ini sama dengan V01 kuadrat per V02 kuadrat. Oke. So, berarti H1 per H2 itu sama dengan, kita masukkan 2 kali V02 dikuadratkan per V02 kuadrat. Berarti H1 per H2 itu sama dengan 4 kali dengan V02 kuadrat ya per V02 kuadrat. So, berarti ini tinggal kita hilangkan saja ya. Nah, kita hilangkan saja, bukan hilangin, kita habis bagi gitu ya. Nah, sehingga berarti bisa kita katakan bahwasanya H1 per H2 itu sama dengan 4. Alias, bisa kita tulis, berarti H1 sama dengan 4 kali H2. Jadi jawaban untuk nomor 7, jawabannya adalah yang D. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Sebuah pesawat terbang memerlukan 20 sekon dan 400 meter panjang landasan untuk terbang meninggalkan ini landasan ini. Oke, jadi di sini nomor 8 tuh ada kasusnya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi ini diketahuinya atau sama ditanyanya langsung aja gitu ya. Nah, jadi ada lintasan kurang lebih seperti ini. Terus kemudian ada pesawat misalkan gitu ya. Set, habis itu begini. Nah, gitu ya. Nah, misalkan ada rodanya ada set, kemudian begini, kemudian ada begininya, ada sayapnya gitu ya. Tapi ya anggap aja dah udah bulat aja gitu ya, biar nggak kepanjangan, biar nggak kelamaan. Nah, katanya V0-nya tuh 0, jadi dari awal kecepatannya diam, kemudian kutuk, jalannya dia lurus ya. Kemudian sampai dengan di titik sini, di mana ini titik take off. Ya, titik take off. Nah, ditanya nih ini VT-nya berapa?
yang dimana dari sini ke sini itu S-nya adalah 400 meter dengan T-nya adalah 20 sekon. Gitu ya. Ya sudah, berarti tinggal kita kerjakan nih untuk VT gimana. Nah, ini saya hapus dulu ya untuk nomor 5 sama nomor 7-nya. Oke, untuk nomor 8-nya ini ketika kita kerjakan, maka ya kita bisa sebenarnya mau untuk ini tuh bisa mau pakai 1 atau 2 bebas. Karena di sini kita punya T, punya V0. Nah, tapi masalahnya yang kita nggak punya adalah A-nya gitu ya. Nah, karena VT sama dengan V0 tambah dengan AT, A-nya nggak ada. Kalau mau kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS pun, ya A-nya nggak ada. Ya udah. Tapi kalau kita lihat ya lebih gampang yang atas ya. Nah, tinggal kita nyari A-nya gimana? Nyari A-nya ya tinggal kita pakai S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Berarti S-nya adalah 400 sama dengan 20T gitu ya. 0 kali T tambah dengan setengah kali dengan A kali dengan 20 kuadrat. Alias mungkin ini kita kali dengan 400 aja ya langsung. Berarti ini sama-sama kita bagi 2. Nah, jadinya ini 200. Berarti di sini bisa kita simpulkan 200A gitu ya. 200A itu sama dengan 400. Berarti sama-sama bagi 200. Berarti A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya sudah, berarti VT sama dengan gitu ya. V0 itu adalah 0 tambah A-nya itu 2 kali T-nya 20. Berarti VT-nya sama dengan ya 40 meter per sekon. Ya. 40 meter per sekon. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang B, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 gitu ya. Untuk soal nomor 9, di sini kita punya informasi untuk soal nomor 9. Sebuah bola dilepaskan ke bawah dari atap yang ketinggiannya 10 meter. Jika percepatan gravitasi bumi yang pakai 9,8, maka kecepatan bola jatuh dari ketika jatuh di tanah gitu ya. Jadi itu di sini ada benda V0-nya tuh 0 karena dilepas gitu ya, cuman dilepas aja, bukan dilempar. Dia turun ke bawah sampai kurang lebih di sinilah ya. Nah, sampai di sini nih. Nah, kira-kira ini VT-nya berapa ketika dari sini ke sini? Ini adalah 10 meter. Ya sudah, tinggal kita pakai VT sama dengan V0 tambah dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah dengan 2 kali 9,8. Karena di sini percepatan yang berlaku adalah percepatan gravitasi gitu ya. Percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 kali S-nya jarak dari sini ke sini berapa? 10. So, berarti VT kuadrat sama dengan VT kuadrat sama dengan berapa nih? Ya. Berarti kan 98 kali 2 ya. 98 kali 2 itu adalah 196. Nah, 196 berarti VT-nya adalah akar kuadrat dari 196. Maka VT-nya adalah 4 akar kuadrat dari 196 ya, 14 meter per sekon. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang B, ya. Nah, lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Sebuah bola dilemparkan secara vertikal gitu ya, secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Oke, berarti dari sini nih kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Set, ada bola, V0-nya itu adalah sebesar 19,6 meter per sekon. Kemudian berhasil ditangkap lagi di tempat yang sama, alias berarti udah naik, balik lagi ke situ. Nah, jadi dia sempat dia naik ke titik paling tertinggi, kemudian dia turun lagi. Nah, kira-kira butuh waktu berapa nih setelah dilempar sama balik lagi? Nah, maka di sini tuh sebenarnya ada 2 kejadian gitu ya. Ada 2 kejadian. Kejadian pertama tuh ketika naik, kemudian kejadian kedua adalah ketika bola ini turun dengan V0 0 meter per sekon.
Ini butuh waktu berapa lama gitu ya kan? Nah, logikanya adalah ketika dia naik dan turun itu pasti butuh waktu yang relatif sama, bukan waktu yang relatif sama, tapi emang sama. Misalkan naik 10, ya turunnya 10. Karena nggak bakal mungkin kalau misalkan naiknya dia 10 terus turunnya jadi 5, malah makin cepat, enggak. Nah, oke. Tapi ini kita buktikan ya. Nah, jadi untuk di sini kan berarti ini VT-nya 0 untuk kondisi ke-1 ya. Nah, VT-nya 0. Nah, di sini VT sama dengan V0 tambah dengan A kali T. Berarti di sini VT-nya ini adalah 0, 19,6 tambah dengan 9,8 kali T. Gitu ya. Nah, berarti ini kita kurang 9,8 T ya. Jadinya berarti minus 9,8 T sama dengan 19,6. Berarti ini sama-sama bagi minus 9,8. Berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Nah, sekarang kita buktikan bahwasanya dengan waktu 2 sekon ini juga turun 2 sekon. Nah, kita membuktikannya adalah kita ukur dulu jaraknya nih. Dari sini ke sini ketinggiannya berapa? Ya sudah, berarti tinggal kita bisa pakai rumus S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Berarti S sama dengan V0-nya tuh 0, 19,6, sorry, 19,6 kali dengan 2 tambah dengan setengah kali 9,8 kali dengan 4 alias 2 kuadrat. Ya udah, berarti ini sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi ini adalah 4,9. Ya udah, langsung kita hitung aja. 19,6 kali 2 itu adalah sebesar 39,2. 39,2 ditambah dengan 4,9 dikalikan dengan 4. Jawabannya adalah 19,6. Berarti 39,2 kalau ditambahin dengan 19,6, jawabannya adalah 58,8 meter. Ya. 58,8 meter. Nah, artinya berarti ini ke sini pun juga pasti 58,8 meter kan. Nah, kita buktikan gitu ya terkait dengan nilai T-nya. Ya sudah, kita balikin lagi. Untuk di sini mungkin biar beda gitu ya. Saya pakai warna yang beda. Di sini S sama dengan karena ingat ya, ini ke sini, nih dari sini ke sini itu punya jarak yang dimana 58,8 meter gitu ya, 58,8 meter. Ya sudah, berarti S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, ya sudah, S-nya adalah 58,8 gitu ya kan. Terus 0 kali T tambah setengah kali dengan 9,8. Sorry. Ini ada yang salah di sini. Di sini ini harusnya minus. Oke, sorry, my bad. Ini my bad, sorry. Ini ada yang salah di sini. Ini juga sama nih. Kalau ini minus 9,8 lah ya. My bad. Saya ada salah masukin. Karena ketika ini kan GLBB ya. Maksudnya ke atas. Berarti ini plus min 9,8 T. Jadi ini 9,8 T-nya. Jadi ini ditambah ya, ditambah dengan 9,8 T. Jadi T-nya 2. Kalau enggak ya nanti ini minus dong tadi jawabannya ya kan. Nah, oke, so berarti ini setengah kali dengan minus 9,8 gitu ya. Setengah kali minus 9,8 kali dengan 4. Nah, ini tadi 4,9 ya. Nah, ini berarti 4,9. Berarti 39,2 dikurangi dengan 19,6 ya. Nah, berarti S2-nya adalah 19,6 meter. Ya sudah, berarti ini tadi ini sama ini kita perbarui. Jawabannya 19,6 ya. Di sini 19,6 meter. Di sini juga kita pakai 19,6. Nah, di sini pakai 9,8 yang positif karena dia makin lama makin cepat alias searah dengan gravitasi bumi. Nah, ini
Berarti 19,6 sama dengan 4,9 T kuadrat. Berarti ini sama-sama bagi 4,9. Berarti T kuadrat sama dengan berapa tuh? 4 ya? 4. Berarti T-nya sama dengan plus minus akar 4. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga V-nya itu sebenarnya plus minus ya harusnya ya. Nah, T-nya sama dengan plus minus 2 sekon. Nah, jadi jawabannya ada T sama dengan minus 2 sekon, ada T yang sama dengan 2 sekon. Nah, tapi karena nggak bakal mungkin T itu negatif, ini nggak bisa kita pakai, yang kita pakai adalah ini. Dan terbukti benar, turun pun juga 2 detik ternyata. Jadi ketika naik 2 detik, turun 2 detik. Maka total waktu di udara gitu ya. Nah, ketika T di udara, itu adalah sama dengan T naik tambah T turun. T untuk turun. T-nya naiknya 2, turunnya juga 2. Maka jawabannya adalah 4 sekon. So, nomor 10 jawabannya adalah yang D. Kurang lebih seperti itu. Oke, so segitu dulu untuk pembahasan tes formatif di modul kedua untuk SPFI 4101 Mekanika dan Kalor. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Ya, jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya, dan thanks juga yang sudah donate di saweria.co ataupun traktir ataupun tako.id sebagai bentuk apresiasi atau perkembangan dari channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung aja di chat di kolom komentar di bawah. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.